Mencari saudara perempuannya yang hilang secara tak sengaja mengungkap rahasia mengerikan yang disembunyikan oleh para penghuni apartemen. Film ini dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita muda bernama Jo-hee yang tinggal sendirian di unit apartemen 604. Saat itu, Jo-hee terlihat menutupi langit-langit kamarnya dengan busa peredam suara karena ia terus-menerus terganggu oleh suara bising dari unit di atasnya. Untuk membuktikan bahwa suara-suara itu benar-benar ada, Jo-hee sengaja merekamnya menggunakan perekam suara dan kameranya. Namun, anehnya, bahkan setelah memasang beberapa lapis peredam suara, suara-suara mengganggu itu masih tetap terdengar. Saat merekam ke arah jendela, ia sempat melihat sosok wanita misterius yang berdiri tepat di belakangnya. Tak lama kemudian, interkom di apartemennya tiba-tiba berbunyi, dan saat ia mengangkatnya, yang terdengar hanyalah suara seorang wanita yang mengerang kesakitan. Suasana menjadi semakin mencekam ketika televisi di apartemennya tiba-tiba mulai rusak dan tidak berfungsi dengan baik. Begitu Jo-hee mematikannya, lampu di dalam apartemen langsung padam sebelum akhirnya berkedip dan menyala kembali. Pada saat yang sama, suara benturan keras kembali terdengar dari apartemen di lantai atas, membuat Jo-hee benar-benar kehilangan kesabaran. Dengan marah, ia segera mengambil kameranya dan bergegas menuju lantai atas. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti setelah ia mendengar suara aneh dari seorang wanita berbaju merah yang berdiri di balkon luar apartemennya. Lalu ada Jo-young, pekerja pabrik yang tuli sehingga memakai alat bantu dengar untuk berkomunikasi. Saat bekerja, rekannya bilang bahwa atasannya menelpon dan menyuruh segera cek ponselnya. Ternyata karena tidak memakai alat bantu dengarnya, Jo-young tidak menyadari beberapa panggilan tak terjawab dari seorang detektif polisi. Detektif Kim memberitahunya bahwa adik perempuannya, Jo-hee, wanita yang kita lihat di awal film, telah dilaporkan hilang selama 4 hari terakhir. Sebagai kakak Jo-hee, Jo-young ditanya kapan terakhir kali ia berbicara dengan adiknya. Jo-young menjelaskan bahwa ia udah cukup lama tidak berkomunikasi dengan Jo-hee, terutama sejak pindah ke asrama yang disediakan oleh tempat kerjanya. Meski begitu, Jo-young mengatakan ia akan mengunjungi apartemen adiknya untuk memastikan keadaannya dan berjanji akan menghubungi detektif setelahnya. Sampainya di unit 604, Jo-young melihat ada surat keluhan yang ditempel di pintu apartemen, minta penghuni untuk berhenti membuat keributan. Begitu ia melangkah masuk, ia terkejut melihat hampir seluruh langit-langit dipenuhi busa peredam suara, sementara apartemennya sendiri tampak sangat berantakan dan tidak terurus. Pemandangan apartemen itu membangkitkan kenangan saat mereka pertama kali pindah ke gedung tersebut, ketika Jo-hee sering merasa frustrasi karena suara bising dari unit di atas. Pernah suatu kali, Jo-hee bahkan mulai memukul-mukul langit-langit sebagai balasan, tapi Jo-young menghentikannya. Jo-hee lalu menyuruh Jo-young untuk diam dan mendengarkan baik-baik suara bising itu. Namun, bahkan saat memakai alat bantu dengarnya, Jo-young sama sekali tidak bisa mendengar apapun. Melihat kakaknya semakin emosional, Jo-young mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa apartemen itu sekarang adalah rumah mereka, jadi mereka harus bertahan dengan situasi itu bagaimanapun juga. Sayangnya, kata-kata itu justru membuat Jo-hee semakin marah, hingga ia pergi ke kamarnya sendiri dengan kesal. Setelah itu, Jo-young mengunjungi perusahaan tempat Jo-hee bekerja untuk menemui seorang rekan kerja yang dekat dengannya, bernama Ki-hun. Ingin mengetahui lebih banyak tentang kondisi Jo-hee sebelum dia menghilang, Jo-young menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Ki-hun sering menelpon Jo-hee, tapi setiap kali Jo-hee selalu bertanya apa ada suara aneh di sekitarnya. Ki-hun tak pernah dengar hal aneh saat itu. Sebelum pergi, Jo-young memberi nomornya ke Ki-hun dan memintanya menghubungi Jo-hee jika ingat sesuatu tentangnya. Malam itu, Jo-young menemukan ponsel Jo-hee yang tertinggal di dalam tasnya. Sayangnya, baterainya benar-benar habis, jadi ia memutuskan untuk ngisi daya terlebih dahulu. Saat mencari charger di tumpukan pakaian, Jo-young merasa terganggu dengan kondisi lantai apartemen yang dipenuhi jamur dan terasa lembab.
Pada saat yang sama, ia mulai mendengar suara keras dari apartemen di lantai atas. Tak lama kemudian, Joyoung didatangi oleh seorang pria bernama Han yang tinggal di unit 504. Ternyata Han adalah orang yang sebelumnya meninggalkan catatan keluhan di pintu apartemen karena ia terganggu oleh suara bising yang terus-menerus dari unit 604. Joyoung menjadi bingung karena menurut polisi, Jo-hee udah hilang selama 4 hari, yang berarti seharusnya tidak ada siapapun di dalam apartemen selama waktu itu. Anehnya, Han tetap bersikeras bahwa suara-suara dari unit tersebut masih terus terdengar dan mengganggunya. Sebelum pergi, Han memperingatkan Joyoung agar tidak membuat keributan lagi, dan bahkan mengancam akan menyakitinya jika gangguan itu terus berlanjut. Setelah pria itu pergi, Joyoung sempat melihat sosok seorang wanita berdiri di ujung lorong. Lalu, Joyoung mencoba membobol ponsel kakaknya tanpa tahu kata sandinya. Sendirian di apartemen, pikirannya melayang ke masa lalu, saat pemakaman orang tua mereka yang tewas akibat kecelakaan tragis. Meski selamat, Joyoung kini tuli permanen, sementara Jo-hee cedera kaki. Hal itu memaksanya untuk berjalan pincang seumur hidup. Keesokan paginya, Joyoung mengunjungi satpam untuk menanyakan apakah dia melihat sesuatu yang mencurigakan terkait hilangnya kakaknya. Dia juga menceritakan kepada satpam tentang pria dari unit 504 yang mengancamnya karena terganggu oleh suara bising dari apartemennya. Namun, satpam itu mengaku bahwa dia tidak pernah melihat Jo-hee keluar dari apartemen sebelum dia dilaporkan hilang. Dia juga menjelaskan bahwa Jo-hee menjadi terobsesi untuk mencari sumber suara aneh tersebut. Namun menurutnya, usaha Jo-hee mungkin sia-sia karena suara yang didengarnya diyakini berhubungan dengan kejadian mengerikan yang pernah terjadi di unit 604. Sayangnya, sebelum satpam itu bisa menjelaskan lebih lanjut, percakapan mereka terputus ketika seorang penghuni perempuan datang dan memintanya untuk menunjukkan ruang bawah tanah. Mereka bertiga kemudian turun ke ruang bawah tanah apartemen. Namun, begitu pintu dibuka, bau busuk yang mengerikan langsung menyembur keluar dari dalam. Satpam itu berujar, 10 tahun ini ruang bawah tanah jadi tempat sampah ilegal penghuni apartemen. Walau pintu dikunci, penghuni tetap membuang sampah lewat jendela. Penghuni yang sebelumnya mengeluh itu mempertanyain, kenapa tidak ada yang melakukan apa-apa untuk membersihkan ruang bawah tanah. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Maya, ketua asosiasi penghuni apartemen, tiba di lokasi. Maya menjelaskan bahwa membersihkan seluruh ruang bawah tanah akan memakan biaya yang sangat besar. Dia juga meminta para penghuni untuk berhenti mengeluh karena merekalah yang bertanggung jawab mengisi ruang bawah tanah dengan sampah sejak awal. Setelah itu, Maya memerintahkan satpam untuk segera menutup pintu ruang bawah tanah. Pada saat yang sama, Joyoung ingin melanjutkan pertanyaan tentang cerita yang melibatkan unit 604 yang sebelumnya sempat terputus. Namun, percakapan itu kembali terputus ketika Maya menyuruh satpam untuk segera kembali bekerja, meninggalkan Joyoung tanpa jawaban. Malam itu, saat Joyoung kembali ke apartemen, dia menemukan lagi sebuah catatan keluhan dari Han yang ditempel di pintu. Saat ia masuk ke apartemen, ia tidak menyadari sosok seorang wanita yang berdiri di ujung balkon. Tak lama kemudian, Joyoung menemukan sebuah kotak berisi alat bantu dengar yang diam-diam dibeli Jo-hee dengan gajinya sendiri sebagai hadiah ulang tahun untuk kakaknya, tapi belum sempat diberikan karena dia lebih dulu menghilang. Melihat semua ini membuat Joyoung menjadi emosional dan semakin khawatir dengan nasib adiknya. Karena penasaran, Joyoung mencoba memasukkan tanggal ulang tahunnya sendiri sebagai kata sandi ponsel Jo-hee. Dan ternyata berhasil. Setelah mengecek nomor terakhir yang dihubungi Jo-hee, Joyoung menelpon balik, tetapi tidak ada yang menjawab. Jadi dia meninggalkan pesan meminta mereka untuk menghubunginya kembali sesegera mungkin. Joyoung kemudian membuka rekaman yang dikumpulkan Jo-hee sebagai bukti yang berjumlah lebih dari 20 file audio. Saat dia mendengarkan mereka, suara bising dari apartemen di lantai atas terdengar, bersamaan dengan teriakan frustrasi Jo-hee dan suara samar seorang wanita misterius yang berbicara di latar belakang. Saat mendengarkan rekaman itu, Joyoung sempat berpikir dia mendengar suara Jo-hee yang langsung membuatnya terkejut.
Usai mandi, Joyong mendengar bel apartemen, tapi saat cek intercom tidak ada orang. Lalu terdengar suara Johi minta dibukakan pintu. Awalnya Joyong percaya, tapi dia sadar adiknya tahu kode pintu dan bisa masuk sendiri. Merasa ada yang tidak beres, Joyong mengintip dengan hati-hati keluar. Namun tiba-tiba suara mengerikan meledak di telinganya. Untungnya, semua itu ternyata hanyalah mimpi buruk yang dialami oleh Joyong. Tak lama kemudian, terdengar suara pertengkaran keras di luar apartemen, membuat Joyong keluar dan menemukan Ki-hun sedang bertengkar dengan seorang tetangga yang mengeluhkan suara bising terus-menerus dari apartemen Johi. Setelah menghentikan pertengkaran itu, Joyong mengajak Ki-hun masuk ke dalam. Di sana, Ki-hun mengakui bahwa dia sebenarnya adalah pacar Johi dan menjelaskan bahwa belakangan ini Johe sering mengabaikan telepon dan pesannya. Awalnya, dia mengira Johi hanya menghindarinya, tapi setelah mengetahui bahwa bahkan tempat kerjanya pun udah tidak bisa menghubungi Johi dan melihat Jo-yang juga mencarinya, Ki-hun sadar bahwa mungkin telah terjadi sesuatu yang serius pada Johi. Tiba-tiba, ponsel Johi menerima panggilan dari nomor terakhir yang dihubunginya, yang ternyata milik salah satu pengelola apartemen. Mereka berdua kemudian pergi ke kantor pengelola apartemen. Manajer perempuan itu menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu, Johi sering bertanya-tanya apakah pernah terjadi sesuatu yang mengerikan di unit 604. Manajer itu mengungkapkan bahwa sebelum Johi pindah, pernah ada seorang wanita yang meninggal secara tragis di apartemen tersebut. Sebelum kematiannya, wanita itu sering mengeluh mendengar suara-suara aneh dan mengaku bisa melihat hantu di dalam apartemen. Namun, tiba-tiba aja dia berhenti mengeluh, sehingga para tetangga mengira masalahnya udah selesai. Sayangnya, beberapa hari kemudian, para penghuni mencium bau busuk dari apartemen itu dan akhirnya menemukan bahwa wanita tersebut telah gantung diri. Mendengar cerita ini membuat Joyong sangat terkejut, terutama karena dia sendiri sebelumnya udah merasa ada sesuatu yang aneh dengan apartemen itu. Setelah pulang ke rumah, Han kembali menempelkan surat keluhan di pintu Joyong. Mengabaikannya, Joyong meminta Ki-hun untuk membantu membuat poster orang hilang, sementara dia menghubungi detektif Kim untuk melaporkan ancaman dari Han. Namun, detektif tersebut tidak terlalu menanggapi laporannya dengan serius dan malah menjelaskan bahwa rekaman CCTV tidak pernah menunjukkan Johi keluar dari gedung apartemen. Selain itu, apartemen tersebut hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar. Merasa frustrasi karena kurangnya perhatian, Joyong menutup teleponnya. Sejak saat itu, dia mulai curiga bahwa Han mungkin adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Johi. Tak lama setelah itu, Han kembali lagi ke apartemen Joyong, membuatnya merasa tidak nyaman. Ki-hun langsung membuka pintu untuk menghadapi Han, tapi Han kembali mengeluh tentang suara bising dari unit 604, membuat Ki-hun kebingungan. Padahal, tidak ada satupun dari mereka yang membuat suara sama sekali. Setelah Han akhirnya kembali ke apartemennya dan situasi tampak lebih tenang, Joyong keluar untuk menempelkan poster orang hilang untuk Johi. Saat itu, dia melihat bocah menatap jendela basement. Saat Joyong bertanya, anak itu pergi tanpa bicara. Tak lama kemudian, Joyong didatangi oleh seorang wanita bernama Bora yang tinggal di unit apartemen 804. Saat mereka ngobrol, Bora menjelaskan bahwa dalam 2 hari, Ketua Asosiasi Penghuni berencana mengadakan aksi protes untuk mendesak rekonstruksi gedung apartemen. Namun, rumor yang semakin berkembang tentang kematian-kematian sebelumnya di apartemen, ditambah lagi dengan hilangnya Johi, bisa saja mengganggu proses persetujuan tersebut. Jika cerita-cerita itu semakin menyebar, peluang untuk mendapatkan izin rekonstruksi akan menjadi jauh lebih kecil. Karena itu, pihak pengelola apartemen tidak akan tinggal diam, sementara Joyong terus memasang poster orang hilang. Di tengah penjelasan Bora, perhatian Joyong tiba-tiba tertuju pada seorang gadis kecil yang sedang bermain sendirian di ayunan di dekat situ. Setelah kembali ke apartemennya, Joyong mulai mendengar suara-suara samar yang berasal dari pipa wastafel. Tak lama kemudian, dia terkejut melihat Johi tiba-tiba pulang ke rumah dalam keadaan berantakan dan tampak sangat terguncang.
Namun, Jo-hee tampak cuek terhadap kakaknya dan mengakui bahwa dia sangat ketakutan saat sendirian di apartemen. Ketika Jo-young masuk ke kamar Jo-hee, adiknya itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bingung, Jo-young melangkah kembali ke ruang tamu hanya untuk menemukan Jo-hee tergantung tak bernyawa. Untungnya, semua itu ternyata hanyalah mimpi buruk lain yang dialami Jo-young saat tidur di kamar Jo-hee. Dia terbangun setelah alat bantu dengarnya kehabisan baterai. Sambil menunggu alat bantu dengarnya diisi ulang, ponsel Jo-young mendeteksi suara aneh yang berasal dari dalam kamarnya. Namun, saat ia mencoba mencari sumber suara tersebut, ia justru melihat sosok bayangan berdiri di balik jendela balkon. Pada saat yang sama, Han mulai mengedor pintu apartemen Jo-young dengan keras sambil memegang pisau, menuntut agar dia tetap diam. Setelah tidak mendapat jawaban, Han akhirnya kembali ke unitnya sendiri. Namun saat berjalan pergi, ia kembali mendengar suara keras dari lantai 7. Saat ia mencoba menyelidiki sumber suara itu, Han tiba-tiba diteror oleh hantu seorang pria misterius. Ketakutan, ia lari panik sebelum akhirnya terjatuh dari ketinggian dan tewas seketika. Keesokan paginya, para polisi dan penghuni apartemen berkumpul di lokasi kematian Han. Melihat hal itu, Jo-young sangat terkejut dengan betapa mengerikannya kematian Han. Tak lama kemudian, ia didatangi oleh detektif Kim yang juga menangani kasus hilangnya Jo-hee. Jo-young menjelaskan bahwa pria yang tewas itu adalah orang yang selama ini mengancamnya dan mungkin juga terlibat dalam hilangnya Jo-hee. Ia juga mengakui bahwa ia pernah mendengar seseorang memanggil namanya dari dalam pipa wastafel. Namun, setelah menggeledah apartemen Han, polisi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Percakapan mereka didengar oleh Maya dan beberapa penghuni lain yang mulai menuduh Jo-young sudah tidak waras, bersikeras bahwa tidak mungkin ada suara aneh keluar dari pipa wastafel. Sebaliknya, mereka curiga Jo-young sengaja menyebarkan rumor agar proyek rekonstruksi apartemen gak disetujui. Maya bahkan mengklaim bahwa Jo Young-yu, mantan penghuni unit 604, dan seorang wanita lain yang tidak disebutkan namanya, semuanya berasal dari kelompok orang aneh yang sama. Namun, ketika Jo Young meminta Maya untuk menjelaskan maksudnya, Maya menolak untuk mengatakan apapun lagi. Penasaran dengan banyaknya kejadian misterius yang terjadi di dalam gedung apartemen, Jo Young akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Bora karena dia sudah lama tinggal di sana. Saat memasuki apartemen Bora, Jo Young melihat gadis kecil yang sebelumnya ia lihat bermain sendirian di ayunan, dan akhirnya menyadari bahwa anak itu adalah putri Bora. Jo Young kemudian mulai bertanya tentang penghuni sebelumnya di unit 604, serta wanita aneh yang disebutkan Maya sebelumnya. Bora menjelaskan bahwa wanita yang dimaksud Maya sebenarnya adalah mantan ketua asosiasi penghuni yang tinggal di unit 704 setahun yang lalu. Wanita itu sangat sensitif terhadap suara dan terus-menerus mengeluh tentang suara-suara dari apartemen Bora, terutama suara putri Bora yang berlarian. Akhirnya, setelah kehilangan kesabaran, wanita itu mulai membalas dengan terus-menerus membenturkan langit-langit apartemennya sendiri. Sayangnya, dia tidak menyadari bahwa suara pukulan itu juga mengganggu pria yang saat itu tinggal di unit 604. Marah, pria itu akhirnya menyerang wanita tersebut dengan palu hingga membuatnya terluka parah. Bahkan saat sekarat, wanita itu membentur dinding sambil meminta tolong. Sayangnya, tak ada penghuni yang menolong karena mereka mengabaikannya. Akhirnya, wanita itu tewas, sementara pria unit 604 menghilang. Para penghuni lalu sepakat merahasiakannya karena takut menghambat renovasi apartemen. Sejak saat itu, rumor mulai beredar bahwa mantan penghuni unit 604 juga bertanggung jawab atas kematian Han. Mendengar cerita ini membuat Jo Young penasaran tentang siapa yang saat ini tinggal di unit 704. Namun, menurut Bora, apartemen itu tetap kosong sejak kejadian tersebut dan gak ada seorang pun yang tinggal di sana lagi. Penjelasan itu membuat Jo Young bingung karena suara-suara aneh selalu terdengar berasal dari unit 704. Setelah mengetahui kebenarannya, Jo Young langsung menghubungi Ki-hun dan memintanya untuk menyelidiki kasus pembunuhan lama itu lebih lanjut.
Kemudian saat kembali ke apartemennya, Jo-young melihat selembar kertas menempel di pintu depan dan ketika ia membukanya, ia menemukan bekas goresan samar yang membentuk nama Jo-young. Keesokan paginya, Jo-young mulai menempelkan poster orang hilang di sekitar kompleks apartemen, berharap ada seseorang yang tahu apa yang terjadi pada adiknya. Namun, di saat yang sama, para penghuni berkumpul untuk ikut serta dalam aksi protes yang dipimpin oleh Maya guna mendesak persetujuan proyek rekonstruksi apartemen. Ketika Jo-young melihat poster adiknya diinjak-injak oleh kerumunan, ia langsung kehilangan kesabaran. Ia merasa para penghuni lebih peduli pada pembangunan ulang apartemen daripada nasib seseorang yang hilang di sana. Tak mampu menahan amarahnya lagi, Jo-young mulai berteriak, memberitahu semua orang bahwa Jo-hee menghilang di dalam gedung apartemen dan sampai sekarang belum ditemukan. Ia juga menuduh para penghuni sengaja menutupi kejadian-kejadian aneh yang telah terjadi di sana selama bertahun-tahun. Ledakan emosinya dengan cepat memperkeruh suasana, membuat Maya dan penghuni lain berusaha membungkamnya. Di tengah kekacauan itu, Ki-hon akhirnya datang dan mencoba menenangkan Jo-young. Ia menjelaskan bahwa polisi pernah mencoba melacak mantan penghuni unit 604, tapi mereka tidak pernah berhasil menemukannya. Faktanya, rekaman CCTV terakhir hanya menunjukkan pria itu masuk ke gedung apartemen tanpa ada rekaman yang memperlihatkan ia keluar. Hal ini membuat Ki-hun curiga bahwa pria itu mungkin masih berada di dalam gedung. Mendengar hal itu, Jo-young langsung teringat pada ruang bawah tanah mencurigakan yang dipenuhi tumpukan sampah. Tanpa memberitahu penghuni lain, mereka berdua diam-diam memutus rantai yang mengunci pintu masuk ruang bawah tanah dan masuk ke dalam, berharap menemukan petunjuk terkait hilangnya Jo-hee dan misteri seputar mantan penghuni unit 604 yang menghilang tanpa jejak. Mereka juga membawa kamera dan perekam suara kalau terjadi sesuatu pada mereka. Namun, setelah masuk lebih dalam, Jo-young dan Ki-hun menyadari bahwa ruang bawah tanah itu jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Karena lorongnya bercabang, mereka berpencar supaya lebih cepat. Ki-hon menemukan ruang rahasia di dalam tanah yang pernah jadi tempat sembunyi. Di sana ada alat masak dan barang pribadi, tanda seseorang sudah lama tinggal di situ. Saat menyelidiki lebih jauh dengan kameranya, Ki-hon membuat penemuan yang mengejutkan. Mayat mantan penghuni unit 604, pria yang sama yang secara misterius menghilang bertahun-tahun lalu. Akhirnya terungkap bahwa setelah menyerang wanita dari unit 704, mantan penghuni unit 604 kemungkinan bersembunyi di ruang bawah tanah untuk menghindari penangkapan. Namun, karena kekurangan makanan dan persediaan, ia akhirnya meninggal karena kelaparan dan dehidrasi. Penemuan mengerikan itu membuat Ki-hon terpaku. Namun tak lama kemudian, perilakunya mulai berubah secara aneh, seolah-olah ada sesuatu yang jahat di tempat itu mulai mempengaruhinya. Saat Jo-young di lorong bawah tanah, ia menemukan buku gambar anak yang tak asing. Begitu membukanya, Jo-young mulai tersadar. Gambar-gambar itu menggambarkan masa lalu keluarganya, dimulai dengan gambar keluarga bahagia, sebelum akhirnya menunjukkan kecelakaan mobil tragis yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Kecelakaan yang sama juga membuat Jo-young kehilangan pendengaran secara permanen, sementara Jo-hee harus hidup dengan pincang. Melihat gambar-gambar itu membuat Jo-young terkejut, karena seharusnya tidak mungkin ada orang lain yang tahu tentang masa lalu keluarganya. Namun saat ia membalik ke halaman berikutnya, semua gambar itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Jo-young mulai mencari Ki-hun karena ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Namun saat akhirnya ia menemukan Ki-hun, Ki-hun berdiri terpaku dengan ekspresi kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan seluruh kesadarannya. Ketika Jo-young mendekatinya dengan hati-hati, Ki-hun tiba-tiba berbalik dan menyerangnya tanpa peringatan. Ia mencekik Jo-young dengan kasar seolah-olah ia dirasuki sesuatu, mungkin roh penghuni lama unit 604. Panik, Jo-young berusaha melawan sambil mencoba kabur. Akhirnya, ia meraih batu dan menghantam kepala Ki-hon sekuat tenaga. Meski sudah terkena pukulan berat, Ki-hon sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit dan malah terus mengejar Jo-young dengan ekspresi yang mengerikan di wajahnya. Dengan sisa tenaganya, Jo-young berhasil memanjat menuju lubang ventilasi. Namun tepat sebelum terjatuh, tiba-tiba seseorang dari luar meraih tangannya.
Namun, karena kelelahan dan syok yang luar biasa, Joyong langsung pingsan di tempat. Saat Joyong sadar, ia mendapati dirinya berada di kantor pengelola apartemen bersama Maya dan putra kecil Maya. Bingung, Joyong langsung bertanya apa yang terjadi setelah ia pingsan. Maya menjelaskan bahwa ia mendengar Joyong berteriak tentang seseorang di basement, sehingga ia terpaksa memanggil polisi. Dan sekarang pihak berwenang sedang menyelidiki area tersebut. Saat mereka berbincang, Joyong menyadari bahwa selama tinggal di sana, ia hanya pernah melihat dua anak di sekitar kompleks apartemen, yaitu putra Maya dan putri Bora. Namun, Maya mengungkapkan kenyataan mengejutkan bahwa putri Bora sebenarnya sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa Joyong mungkin memiliki kemampuan untuk melihat arwah, karena ia bisa melihat anak Bora yang sudah meninggal. Pakai isyarat, putra Maya diam-diam memperingatkan Joyong bahwa ia mendengar sesuatu yang rahasia dan melarangnya kembali ke ruang bawah tanah. Tak lama, Detektif Kim mengabari Joyong bahwa Ki-hun tewas di sana, diduga karena cedera kepala parah akibat pukulan Joyong saat kabur. Detektif Kim kemudian menunjukkan rekaman yang ditemukan dari kamera Ki-hun yang memperlihatkan momen saat ia menemukan mayat mantan penghuni unit 604. Saat berbincang, Joyong mengaku melihat pintu baja tersembunyi di ruang bawah tanah, tapi belum sempat menyelidikinya karena harus kabur dari Ki-hun. Anehnya, meski polisi sudah menyisir seluruh area, mereka tak menemukan pintu itu. Ini meyakinkan Joyong ada yang disembunyikan di sana, mungkin petunjuk keberadaan Jo-hee. Namun, Detektif Kim memperingatkannya untuk berhenti menyelidiki sendiri sebelum ia semakin terlibat dalam kematian Ki-hun. Merasa tidak ada yang mempercayainya, Joyong memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan diam-diam kembali ke ruang bawah tanah. Setelah menyusuri lorong-lorong gelap di bawah tanah, akhirnya ia menemukan pintu baja tersembunyi yang pernah ia lihat sebelumnya. Di dekat pintu masuk, ia juga menemukan kamera Jo-hee yang hilang. Saat menonton rekaman dari kamera itu, Joyong mengetahui bahwa sebelum menghilang, Jo-hee diam-diam masuk ke unit 804 untuk menyelidiki suara-suara aneh yang selama ini mengganggunya. Bukannya jawaban, Jo-hee malah menemukan banyak speaker di langit-langit apartemen yang sengaja dipasang demi kebisingan terus-menerus. Ia juga melihat penghuni 804 bicara sendiri seakan putrinya masih hidup. Ia mengaku membunuh orang karena tak tahan keluhan bising putrinya, meski putrinya sudah lama tiada. Menyadari ada sesuatu yang sangat salah, Jo-hee mencoba melarikan diri, namun diserang oleh perempuan itu sebelum ia sempat kabur. Setelah menonton rekaman tersebut, Joyong akhirnya menyadari bahwa penghuni unit 804 kemungkinan besar tahu apa yang terjadi pada adiknya. Dengan tekad untuk menemukan kebenaran, Joyong menjelajahi area tersembunyi di balik pintu baja dan akhirnya menemukan Jo-hee masih hidup namun terikat di dalamnya. Joyong melepas Jo-hee dan mengajaknya kabur dari ruang itu. Sialnya, Bora tahu mereka di bawah tanah dan menghadang. Sebelum makin buruk, Joyong menyuruh Jo-hee sembunyi selagi ia memancing Bora. Saat Joyong menghadapi Bora, akhirnya Bora mengungkapkan alasan sebenarnya di balik semua teror yang terjadi di gedung apartemen itu. Dia menjelaskan bahwa sebelum putrinya meninggal, anak itu sangat suka bermain dan berlari-lari di dalam apartemen. Namun, karena suara langkah kaki putrinya dianggap mengganggu, Bora terus-menerus menerima keluhan dari penghuni lain, termasuk mantan ketua asosiasi penghuni yang tinggal di unit 704. Setelah menahan keluhan yang tak ada habisnya, akhirnya Bora menyuruh putrinya untuk bermain di luar apartemen demi kenyamanan penghuni lain. Tragisnya, saat bermain di luar, putri Bora tertabrak mobil dan meninggal. Sejak hari itu, Bora mulai menyalahkan para penghuni apartemen atas kematian putrinya. Dalam pikirannya, terutama wanita dari unit 704 telah merenggut anaknya darinya. Penuh dendam, Bora memasang banyak speaker di apartemennya untuk menyiksa penghuni dengan kebisingan yang dulu mereka keluhkan. Seiring waktu, kebencian merusak warasannya. Hingga ia bertindak nekat demi ilusi putrinya masih hidup.
Ketika wanita dari unit 704 terluka parah setelah diserang oleh mantan penghuni unit 604, Bora memilih untuk menghabisinya dengan memukul kepalanya. Bahkan Johi pun menjadi korban hanya karena dia tahu terlalu banyak tentang Bora. Bora bersikeras bahwa semua yang dia lakukan hanyalah untuk melindungi dirinya dan putrinya dari orang-orang yang menurutnya berusaha menghancurkan hidup mereka. Setelah mendengar kebenarannya, Joyong sadar bahwa kemungkinan besar dia akan menjadi korban Bora berikutnya, apalagi sekarang Bora sedang memegang palu. Pengejaran putus asa pun segera terjadi antara kedua wanita itu di seluruh area basement, sampai akhirnya Joyong terpojok dan nyaris terbunuh. Tepat saat situasi semakin tidak terkendali, hantu mantan penghuni unit 704 tiba-tiba muncul, menuntut balas dendam. Ketika Bora menengadah, dia terkejut melihat roh menakutkan itu merayap di langit-langit basement sebelum jatuh langsung ke arahnya. Ketakutan, Bora mencoba melarikan diri, tapi Joyong dengan cepat menutup pintu baja, menjebak Bora sendirian bersama roh pendendam itu. Dari balik pintu yang tertutup rapat, terdengar suara ketukan panik dan teriakan putus asa. Bora meminta tolong, sampai akhirnya dia tewas di dalam. Setelah semua yang terjadi, Joyong akhirnya membawa Johi dan meninggalkan basement itu. Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan itu, Joyong masih tinggal di unit 604. Suatu hari, dia didatangi oleh penghuni baru yang baru saja pindah ke unit 704. Wanita itu memperkenalkan dirinya dan dengan santai bertanya siapa yang tinggal bersama Joyong di apartemen itu. Joyong hanya menjawab bahwa dia tinggal bersama adik perempuannya, Johi. Namun, saat penghuni baru itu melirik ke dalam apartemen, dia tidak melihat siapapun kecuali Joyong yang berdiri sendirian di sana. Hal ini langsung menimbulkan pertanyaan yang mengganggu. Apakah Johi benar-benar selamat dari semua yang terjadi, atau selama ini Joyong hidup bersama arwah adiknya, tidak mampu melepaskan karena trauma yang ia alami? Kemungkinan besar Johi sebenarnya meninggal setelah menjadi salah satu korban Bora, dan karena Joyong memiliki kemampuan untuk melihat arwah, dialah satu-satunya orang yang bisa melihat dan berinteraksi dengan hantu adiknya. Tak lama kemudian, penghuni baru kembali mengeluhkan suara langkah kaki dan suara-suara aneh yang berasal dari apartemen di atas. Namun, alih-alih terkejut, Joyong justru menyuruhnya untuk mengabaikan suara-suara itu dan mencoba hidup seperti biasa. Pada saat itulah kita menyadari bahwa teror itu mungkin memang tak pernah benar-benar berakhir, karena suara-suara itu bukan hanya tentang hantu, tapi juga tentang trauma dan penderitaan yang telah lama terkubur. Sama seperti pintu baja misterius di ruang bawah tanah yang tak pernah bisa ditemukan polisi, beberapa luka bisa disembunyikan, tapi tak pernah benar-benar hilang. Semakin lama diabaikan, luka itu akan semakin membesar, hingga akhirnya kembali menghantui orang-orang yang datang setelahnya. Karena terkadang yang terseram bukan kehadiran makhluk goib, tapi saat semua diam saat seseorang butuh bantuan. Itulah mengapa suara langkah kaki masih terdengar menggema di apartemen itu sampai sekarang.